Ya ta. Lha pemirsa iki sing duwe Nganjuk TV ya iki. Akeh penggemar yang nggon ya iso to. Kapan babat kapan? Babat desa nggih pun dangu to. Sehat guru waras. Pangestunipun sampun Daleme Nganjuk. daleme Buat daleme. Iki kenalan iki sing duwe Nganjuk TV. Kenalan sik. Ya, kenalan sik. Iki peminat kabudayan iki padha karo Mbah P, tapi iki sastrawan, iki kabudayan mirip-mirip padha. Kalah tuwek. Kabudayan Nganjuk mbok oncek kabeh. Iki ceritane makame Mbah Cacak mulai ceritane piye kok soning kene kuwi. Halo pemirsa iki sing bawa reksa Nganjuk, oleh karena itu saya harus meminta informasi kepada yang bersangkutan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jajal Kong, Mbah Kong cerita Mbah Kong ceritane piye tak karo rokokan aku. Jenengan diparing asma sinten, Gus? Sang Muktaring Indra Bawana Sang Dinareng Tanjung sekarang Muktaring para masa Kapura. Itu awal beliau datang ke sini itu melihat titik utama rahasia tanah ngetos ngatas angin ini. Kenapa beliau datang ke sini? Sebabnya apa? Tanah ini tanah suci, tanah yang dianggap sebagai tanah yang bersih, tanah sengkeran para wali, para sesepuh, para punggawa kerajaan Majapahit hingga sampai era Wali Songo. Nah, di sini ada tanda keistimewaan yaitu pendarmaan Prabu Muruk. Akhirnya tokoh-tokoh para wali itu mengikuti jejak-jejak para pembesar kerajaan yang berdekatan dengan para sang dewanya. Nah, jejaknya inilah yang diikuti sebagai tokoh-tokoh pada era Majapahit hingga sekarang. Nah, tanah di sini juga peninggalan para kiai-kiai, para wali-wali, para syekh, para sesepuh pada era Majapahit. Nah, itulah awal mula kenapa Syekh Malik dan wali-wali yang lain itu mengikuti jejak para sesepuh pada era Majapahit. Itu rahasianya. Terus untuk Prabu Muruk ditempatkan di sekitar sini ya, Mbah Kong nggih. Nggih, leres. Nah, critakno kuwi sejarah piye kok diprabukan di sini Hayam Muruk iku. Kalau kita berbicara tentang Prabu Muruk di kitab Negara Kertagama maupun kitab Praraton menyebutkan bahwa Desa Ngetos dulu itu namanya Desa Tajum. Di beberapa literatur Negara Kertagama bahwasanya di sini dulu itu terdapat peradaban agama Hindu yang terbesar di era Majapahit di wilayah barat. Pusatnya di Desa Ngetos yang namanya Desa Tajum. Namanya dulu itu sebagai desa kehinduan. Nah, itu awal mulanya. Nah, di sini juga sebelum Majapahit datang ke sini, di sini juga dulu di bawah kekuasaan Empu Sindok. Yang salah satunya tokohnya yang namanya Pu Tajung. Nah, Pu Tajung ini eranya masa Empu Sindok yang berdomisili di sini. Jadi di sini dengan Empu Sindok dengan Pu Anjuk Ladang satu angkatan. Sama tokohnya juga sebagai bertanggung jawab di keagamaan pada masa lalu. Nah, di sini ada candi ini namanya Candi Para Masa Kapura. Kalau Candi Ngetos itu mengikuti nama desa. Nah, kata Ngetos itu diambil pada tahun 1800 era kolonial atau Mataram Islam pada masa zamannya Kiai Abdul Hamid atau Kiai Nototirto atau Kanjeng Raden Tenggung Prawiro Nadirto. Itu sesuai data dokumen kuno yang ada. Di kitab pun juga masih ada. Nah, kalau kitab Praraton menyebutkan Sang Mukta Indra Bawana Sang Dinarung Tanjung Besane Muktaring Para Masa Kapura, beliau yang wafat di Desa Tajum didarmakan di pendarmaan namanya Para Masa Kapura. Lah, inilah sejarah utama yang dikatakan Candi Ngetos itu sebagai Candi Para Masa Kapura atau Candi Pendarmaan Prabu Hayam Muruk Raja Besar Majapahit. Ngono tok, kurang dawa. Garis besarnya. Kalau kita panjang semalam nggak cukup. Ya tak takoni neh ini sejarah. Ya aku tahu dadi guru sejarah nasional. Ketika wangsa Mataram Hindu jatuh kan. Ini budaya. Bangsa Medang, Sanjaya, Selendra iki muncul ning Nganjuk iki wangsa Isnaya. Itu kan katanya ning gone daerah ndi kuwi? Jombang toh. Yeah. Watu Galuh lho. Megaluh. Bukan Megaluh. Watu Galuh juga. Watu Galuh itu agak kota. Watu Galuh ki ning nggone Perak Lenguwe Ya. kan. Namanya
desa Watugaluh isih enek sik diungguli ngantek saiki, ya ta? Nggih, Watugaluh Nah, bener. Lah iku kok enek candi watu critane hasil apa Di? kuwi perange. Yang mana? Candi candi apa kuwi jenenge? Candi Boto, Candi Boto. Nah, sejarah Candi Boto sing ning gone Candi Lor. Nah, Candi Lor itu piye ceritane? Oke, kita ambil literatur yang jelas sesuai kode etik sejarah. Bukan mimpi, bukan meditasi, bukan cerita rakyat, bukan legenda, tapi kita sesuai dengan kitab dan prasasti yang ada. Kalau ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mimpi, mistis, nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya tambah-tambahan aja lah. Nah, kalau kita ambil dari prasasti namanya Jaya Stamba, tapi terkenal di Nganjuk namanya prasasti Anjuk Ladang. Kata Anjuk Ladang itu namanya nama orang, bukan tempat. Namanya Pu Anjuk Ladang. Pu Anjuk Ladang ini seorang tokoh yang diberi tanggung jawab oleh Mpu Sindok untuk mengatur tanah perdikan. Nah, tanah perdikan ini pada tahun 937 Masehi, 10 April. Nah, di situ sesuai dengan angka tahun maupun literaturnya, itu sayang ada yang rusak. Sebenarnya tidak ada tertulis di situ ada peperangan antara Sriwijaya dan Mataram Islam, itu tidak ada tertulis di prasasti. Cuman orang Belanda, sejarawan atau arkeolog itu diperkirakan, dimungkinkan ada peperangan. Nah, ternyata di prasasti ketika dibaca ulang tidak ada, cuma diperkirakan aja. Tapi dengan kenapa sih prasasti Nganjuk Jaya Stamba ini langsung diberikan langsung dari raja, bukan yang lain, tapi dari raja. Nah, ternyata dari raja ini jarak berapa tahun setelah ada peristiwa, baru orang Nganjuk itu diberi tanah perdikan. Tanah perdikan kurang lebih luasnya 85 atau 83 hektar. Dan tanah itu nama tanahnya namanya awal sebelum ada tanah perdikan Simaswa Tantra, namanya tanah Kakatikan. Bukan Anjuk Ladang. Di situ gak ada nama kata Anjuk Ladang. Kaitannya karo perang Mbak Sriwijaya piye iki? Nah, itu sudah terlanjur dikatakan orang banyak menyampaikan ada cerita itu. Cerita kuwi ning desa kono, desa kono, Ya. desa kono lho. Itu kesalahan. Kesalahan. Kesalahan besar. Berarti di zong ini kan. Zong di prasasti tidak ada tertulis perang di sana, di sana, di sana, desa ini, nggak ada sama Nggak sekali. ada, ya? Satu pun nggak ada. Sebabnya apa? Tanah perdikan harus tanah yang bersih, tidak boleh digunakan untuk perang, tidak boleh digunakan untuk pembunuhan, tidak boleh tanah itu dijatuhi darah peperangan, darah pembunuhan atau darah orang manusia. Sedikit pun nggak boleh. Itu tanah suci. Tanah suci Yang dimiliki oleh seorang empu. Empu. Sebagai ucapan terima kasih dari kerajaan Mataram kuno Mataram atau kuno. Medang. Atau Medang. Iya, Sing itu. bener ning gone Watugaluh atau Megaluh atau sing bener iki? Sejarahnya kan ada dua. Tapi yang Watugaluh jelas atau Megaluh. sesuai prasasti itu namanya Tamblang. Tembelang ya. Tembelang atau Tamblang. Itu prasastinya di situ. Yang menceritakan tentang kerajaan Mataram kuno di Tamblang. Lah, Tamblang sekarang di Jombang itu wilayah mana? Lah ini yang Tembelang. Nah, ini tinggal kita arah, dan itu pernah 2 kali pindah kerajaan Mataram kuno. Medang, setelah itu baru diteruskan wangsa putra-putranya. Nah, Termasuk wongsone endi kuwi? Kediri. Kuwi lho, Airlangga. Airlangga ya, Masuk Kedirian. ning Kediri kene iki. Betul. Akhirnya yang terakhir yang Mojopahit kuwi terakhir. Tapi Mojopahit masih kalah dengan Tanjung Anom. Putune tahu hajur perang Paregreg kae kok. Iya, tapi Kediri setelah itu Singosari kan. Nah, Singosari punya bawahan kerajaan. Di mana pusnya? Di Tanjung Anom. Namanya kerajaannya apa? Kerajaan Ring. Kerajaan Ring. Nah. Itu dulu ketika Mataram kuno di situ udah ada prasasti Ring. Tapi ketika di bawah kekuasaan Singosari itu ada kerajaan Ring di bawah kerajaan Singosari. Dan itu tempatnya di Tanjung Anom, dan kita temukan beberapa tempat yang memperlihatkan bahwa itu kerajaan. Jadi ada indikasi nek kota Nganjuk dan sekitarnya itu termasuk bekas kerajaan Betul. tua. Ya, Betul. pindah dari kerajaan Mataram Hindu. Betul. Lagi siapa jenenge Kang? Iki lho kiai ini ngetos. Assalamualaikum Kiai. Jenengan dados Aslinya saya ini kan orang ngarit Iwan pedus iku lho. Bukan kiai. jarine awakmu Kiai Enggak, juga. Kenal karo Mbah Pritama Sari ya, Gile?
Apa? Aku ya tumenggung elek-elek. Raden Tumenggung Ngarya Surawangsa Manguntidayo Ketua HKPAX sekali Sidiran Kediri. Oh, asli lho. Panjang. Enek SK kekancingan iki enek. Aku diutus karo wong kulonan kono wong Mataram Islam. Karena aslinya saya ini kan bukan domisili sini kan. Di Desa Dukuh, Dung Jeru. dineh kuwi. Nah, makam Bawah. Aulia Siti Putri Hopsoh. Mbah Khopsoh. 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 Mbah Kiai Dukuh ngono to. Ya, dukun. Ya Itu itu. Dung Khopsoh Jeru, kan mana Dukuh. masjid Tiban to, wong aku turu nang kono. Nah, Dudu nak tiban dudu. Dudu Tiban to. Bukan. Aku tau ngaji ning gone Mbah Yai Imam Sofingi. Apa nih Imam Sofingi Sofingi? ta? Pakdeku ya. Niku Pakde. Pakdemu ta? Nggih tunggil bapakku daku. Bondo DPR. Wong nalika arep sedo njaluk donga, aku dongakno yo sak sing wedok kae. Karepe mati kan donga, mbuh donga apa lah. Oh, malah disik nengkane ngono malah iki. Critane ngono. Oh, critane. Wis umure 100 kira 115. 15 tahun. Tau wae Ah, wae. jadi dhuwur nih. Ndak. Masa ndak sing. Iya kayak Lungone bapakku. ampuh kuluhu sungsang. Kuluhu durga Kulu balik. Ngono kuwi. Aku jeling ijazah Berarti kuluhu sungsang. Termasuk donga Jawa. Ya. Donga Iya, Jawa. kejawen. Iku kan muridé Mbah Siti Khofsah to. Berarti kulu geni jumlah iku ya. Geni. Ya sing ngono kuwi. Ngono. Sing penting iku wallahu ahad. Ilmu gepuk tok jane wis. Halo pemirsa iku guyon Tapi- terbaik tapi keponakan iki gak- Keponakane Mbah Yai sapa? Dukuh. Imam Sofi. Sofi. Termasuk iki anu aji sepuhe daerah Dukuh kon. Lah kok iso mutasi ning kitane piye, Kang? Ya, awalnya iku diusir masyarakat. Ambek Ramadan iki menapa, Bang? Ya ponakane ta. Munduan ta akhirnya iku. Iku dongdeng awakmu dong-dong. Dang-dang. Iku nek dukuh diusir. Masih karo Ramadan diusir masyarakat dukuh. Oh, ngono ya. Lah aku Akhirnya yang mikir. ngono diusir masyarakat dukuh. Ya diusekne ning Ini ngetos. termasuk setengah saking anak turune kiai-kiai dongdeng. Tapi fotone dong-dong. Dong-dong. Karena iki sing duwe Nganjuk TV ya. Halo pemirsa BMI TV ini lihat channelnya Mas Aris. Aris apa jenengmu nek ning kondang? Aris apa ning kondang? Aris ini. Mas Aris ini termasuk budayawan yang langka, termasuk dinas di dinas apa ya iki? Pariwisata berbakala. Aku Budaya. dinasku ning ngene Kementerian Agama iki. Padha wong dinese, tapi padha duwe channel-e. Ini rame channel iki. Piro bayaramu pengen roh? Ah, ikhlas. Ikhlas. Sak ikhlase. Ikhlas. Ya nek tak sangoni nek ngono sak Tujuane ikhlase. iki si kabeh kudu kaweruhe saka kono ki mah. Menawa di duit, sik Mesti wakai iku sih. Lah duwite BMI TV. Kandel pokoke. Nemen. Tamune akeh bendina. Hadiahmu untuk wawancara Saman tompo dengan Matur iklan. suwun. Iki YouTube, uang sinyal. YouTuber. Ini uang YouTuber. Iki kanggo bojomu, Alhamdulillah berkah. iki kanggo Berkah. awakmu. Berkah. Iki uang ngopi, iki uang lanang, iki uang wadon. Awal iki. Oh, alhamdulillah. Penggaringan. Iya. Anu mungkin. Oleh pemirsa ini termasuk berziarah di makamnya Cacak Malik Betul. Alas. Terus ceritane kuwi nek empu apa impu sepo. Empu Suponyono. Empu Suponyono. Suponyono. Griya lho. Aku Lebih iki tua dari Empu Supo. Empu Supo makame anek sing ning Ya. gone Trowulan Ya, kuwi. ada beberapa tempat. Anek sing gone Nur Rahmat kono Betul. tak goleki. Betul. Akhirnya muncul Empu Supriyadi lah, Empu Nah, Bapri. Empu Punjul, Ah, sak punjulane. Berarti persis nama yang dipegang Mas Aris. Nah, Di luar ngetos Mas Aris. ngono ya. Di dalam ngetos Mas Yoyek. Berarti ki gonta ganti. Ya, wilo. Termasuk ilmu apa? Mancala putri, Ilmu mancala wali. putra, mancal-mancal. Nah, di dalam ngetos si Yoyek. Empu Suponyono. Suponyono, nek Empu Joko Supo ning ndi ya? Wah, iki kire. Iki Empu Suponyono, Empu Supono Toto, Empu Sila Brahmana, Empu Samsudin. Heeh. Ngetos. Saiki sapa turune sik urip lagi? Pace. Oh sing gawe kres kae ya.
Empu Josono. Oh, Ibu Joso cek Kak. Urip nyakono anak turuntune. Kerisih apik-apik. Busok. Anake kaya anu Romdoni gitu jeneng. Yo keluargane Sopo? Mudin. Oh ngono. Halo pemirsa, di daerah Nganjuk juga masih ada keturunan empu. Empu banyak. Sampai sekarang masih aktif ya membuat Aktif, saya juga turun empu loh ya. Empu Sindo awakmu. Aku ya empu Sindo ngono ae. Wong aku ya tau main film ning kono ning Candi Lor. Candi Lor. Sindo. Tiba sing jogoi tak critani ya, sing jogoi bangsane wayang. Enek Werkudarane, enek Sri Kandile macem-macem. Tak gawa mulih tak jak ngaji ngono tak ade botol. Cocok. Ngantek saiki tak ada apa jang-jang. Beluluk masih ada beluluknya. Memang candi sana bukan tempat peribadahan, bukan untuk pendarmaan para raja, tapi untuk acara Persembahyangan ya. Hindu, Buddha, kepercayaan. Niku kuwi. Candi Lor itu ada 3 kepercayaan. Ngono ya. Kayaknya Ya. bentuknya beda tuh. Ya beda dengan candi-candi lain. Cuma kenapa kok enggak diramut ini? Kok enggak ditoto sing apik? Enggak bisa. Tapi apa? Ketika diobservasi itu sudah enggak membentuk. Wis ngono kuwi ya. Ya, dibentuk bentuknya gimana? Ada contohnya? Enggak ada Nggak contoh ada. sama sekali. Kayak botol ditoto. Nah, tapi maka dari disakralkan. Sing Iya. jaga masalah. Sebabnya apa? Sabdo Pandito Ratu Itu itu lebih kuat. Sabdo Pandito Ratu di situ itu membahayakan, menakutkan. ya aja gampang-gampang nyabdo wong, Kang. Sabdo Pandito Ratu iki tan kena wola-wali, ora kena dijabut. Dadi wong sing biasa-biasa saja. Nah, yang jelas diterangne yang prasasti. Hmm. Sopo-sopo sing nyalai, sing rusak, sing ngelek-ngelek, sing nggawe ala nyanggone Candi Lor, ngrusak Candi Lor. Nek udan kena bedhek, nyang alas dipangan macan. Nek nyang anu cokot tulo. Ngono ya. Lho, kaya ngono kuwi Sabdo Pandito Ratu, tertulis yang prasasti Ngantek saiki. sampai sekarang. Tidak Walat kali tak tenan. banjir ngono ya. Ya memang pokoknya kualat bahasane wong Jawa iki kualat. Sabdo Pandito Ratu. Wis ngono Kang, aku matur nuwun informasine. Ya aku nyuwun sama barokah panjenengan to Kang, Kang ya. Amin. Muga-muga paring selamat sak terus sih. Amin ya robbal alamin. Urip berkah. Gus aku nyeluk barokah. Pun. Sami. Halo pemirsa, demikian episode kali ini Mbah Pri bincang-bincang sama sing duweni channel Nganjuk TV. Ya bener ta? Dul. Ini sama Mbah Yai Khos, Bil Khos. Iya apa? Bilhos. Bil Khos khusus ngarit. Khusus. Tapi barokah gede. Gede, Wong cilik pol. iku medeni, barokah mandi. Amin. Sekali nyembur mandi ning ngambar-ngambar. Amin. Sakti Pertiwi. Halo pemirsa, thank you so much. Doakan Mas Aris yang mempunyai Nganjuk TV. Sehat-sehat selalu. Hidupnya sehat barokah, channelnya bermanfaat bagi siapapun yang berminat masalah kebudayaan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun gitu kan.